Salam sehat. Kita bahas tentang ISK, infeksi saluran kencing. Kalau kita bicara tentang saluran kencing, maka kita bicara dari ginjal sampai ke saluran kencing yang keluar. Saluran kencing itu ada ginjal kanan dan kiri, ya. Kemudian di bawah ginjal ini ada ureter, selang, yang kemudian masuk ke vesika urinaria atau kandung kencing. Nah, kemudian bawahnya lagi ini ada uretra. Pada laki-laki lebih panjang karena ada Mr. atau penis dibandingkan yang perempuan. Nah, penyebab dari ISK ini bisa bakteri, bisa virus, tapi lebih banyak bakteri. Ya. Kemudian tanda ISK ini adalah adanya nyeri ketika buang air kecil. Nyerinya ini bisa di depan, bisa selama kencing, bisa di belakang. Kemudian air kencingnya lebih kekuningan pekat. Ya, itu tanda ISK. Ini murni ISK yang adanya kuman masuk. Karena ISK bisa juga disebabkan karena misalnya ada kristal, ada batu saluran kencing yang dia bisa keluar, tetapi diameternya ini kurang lebih masih sama dengan diameter uretra sehingga dia masih bisa keluar. Nah, bisa menyebabkan perlukaan. Nah, perlukaannya ini bisa menimbulkan infeksi. Tapi berarti infeksinya ini atau ISK-nya akibat dari adanya kristal atau batu saluran kencing. Nah, tentunya kalau itu pasti ada tanda kesulitan buang air kecil atau tidak lancar. Nah, ini kita tidak bahas itu. Kita hanya murni adanya kuman yang masuk ke dalam saluran kencing. Ya. Dan juga kita tidak membahas tentang infeksi akibat hubungan seksual karena di situ ada PMS, penyakit menular seksual. Itu lebih ke arah yang spesifik. Nah, kita bicara ISK ini adalah penyakit saluran kencing tapi yang tidak spesifik. Ya, sehingga bisa diderita dari anak sampai ke tua yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke ISK. Kebiasaan apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya ISK? Yang pertama adalah sering menahan kencing. Orang sering menahan kencing ini bisa menyebabkan ISK. Karena kencing ini atau urin yang dikeluarkan ini adalah sisa metabolisme tubuh, sisa atau racun-racun yang harus dikeluarkan, juga ada mikroorganisme yang harus dikeluarkan. Karena sering tertahan, karena tadi tidak segera kencing, maka mikroorganisme yang harusnya keluar, maka dia akan bisa menyerang. Sehingga terjadi ISK. Yang pertama. Yang kedua adalah kurang minum. Harusnya orang itu banyak minum. Terutama begitu ada rasa haus sedikit langsung minum. Ya. Jadi analoginya begini, orang kalau banyak minum terbebas dari penyakit ISK, itu seperti ada keran air yang ini dibuka kerannya, maka ini akan lancar keluar sehingga bersih. Ya. Tapi kalau tidak banyak minum, maka keran yang dikeluarkan ini ada sedikit, maka ini banyak yang tertahan yang tidak langsung dikeluarkan. Sisa-sisa metabolisme tubuh, racun, mikroorganisme itu tidak segera keluar, maka bisa menyebabkan ISK. Yang ketiga adalah pemakaian CD yang terlalu ketat dan tidak menyerap keringat. Ya, itu bisa menyebabkan kuman-kuman yang ada di sekitar anus ini bisa masuk ke dalam uretra, tapi lebih seringnya pada wanita daripada laki-laki. Bisa juga karena kelembapan timbul jamur, ya. Nah, kemudian setelah itu kebiasaan cebok yang salah setelah buang air besar. Pada perempuan sebaiknya cebok itu adalah ditarik dari depan ke belakang, ya, bukan dari belakang ke depan. Nah, ini bisa menyebabkan sisa kuman yang ada di sekitar anus ini bisa masuk ke dalam uretra atau saluran kencing wanita yang paling ujung, dan terutama banyakkan ini wanita, bukan laki-laki. Kalau laki-laki antara anus dengan
ujung penis itu jauh banget ya, itu. Itu ya yang bisa Anda ketahui tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan ISK. Salam sehat.